Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddha dimanapun berada, melanjutkan kebersamaan kita di hari Rabu tanggal 25 September 2024 di part 2. Kita sekarang sudah hadir di obrolan UMKM. Dan hari ini kesempatan yang sangat istimewa. Salah satu sahabat baik kami, narasumber kami, beliau sudah langsung hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah owner brand Ida Jashari Fashion. Ibu Jashari, Ida Jashari benar ya? Iya. Oke. Aku mohon izin boleh panggil Ibu Ida? Iya. Oke. Iya, makasih. Ibu sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, susah nggak Bu cari RRI Makassar? Tidak. Enggak ya? sudah sering lewat. Udah sering lewat. Oke, akhirnya kita bisa ketemu langsung Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu, ini kan kalau kita berbicara mengenai fashion yang yang setiap hari itu kan fashion itu kan kalau kita berbicara kan fashionnya luas sekali Bu ya. Nah, akhirnya dia merambah ke sebuah merambah ke dunia tradisional Indonesia. Nah, karena fashion sama budaya tradisional itu kan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak bisa dipisahkan Bu ya. Nah, seperti hari ini sahabat budaya boleh lihat beliau ini. Bu, mohon izin boleh cerita ini temanya apa ini Bu yang Ibu pakai hari ini? Ini sesuai dengan produk kami itu busana etnik. Oke, busana etnik. Jadi selalu ada unsur-unsur budaya. Etnik ya. Oke. Jadi Bu kalau di total ini udah berapa tahun nih Bu bergelut di dunia fashion ini, fashion etnik ya? Iya, fashion etnik. Iya. Mulai tahun 2014 sampai sekarang. Oke, berarti udah 10 tahun Bu ya. Nah, Bu, sebelum kita menuju ke tema besar kita hari ini Bu, kita berbicara mengenai perpaduan sempurna antara tradisi, modernitas dan keunikan. Kenapa Ibu jatuh cinta dengan etnik? Ini sebenarnya tema ini sesuai dengan tagline kami, yaitu perpaduan sempurna antara tradisi, modernitas, dan keunikan. Kalimat ini bisa menggambarkan produk kami, yaitu busana etnik.
Karena kami menggabungkan antara tradisi yaitu dengan penggunaan bahan tenun atau wastra Sulawesi Selatan. Kami desain menjadi busana modern dengan memperhatikan tren mode global sehingga perpaduan dari keduanya ini menjadikan desain yang unik dan berkarakter. Jadi ada sentuhan etniknya yang tidak bisa dilepas, Bu ya? Iya, jadi itu juga merupakan upaya kami untuk menjaga kelestarian budaya. Itu dia. Iya. Akhirnya diterjemahkanlah dalam busana modern yang dibutuhkan oleh busana wanita masa kini. Bu, susah nggak kalau misalnya memadukan antara maksudnya etnik tradisional ya dengan perpaduan dengan modern di dalam karya Ibu, susah nggak, Bu? Itu merupakan tantangan bagi kami juga dan tradisi dalam desain fashion merujuk pada penerapan unsur-unsur budaya, teknik atau motif yang telah ada yang diwariskan secara turun-temurun menjadi sebuah pakaian. Itu bisa kita ambil dari motifnya, tekniknya, siluetnya seperti baju bodo atau baju lakbu, material seperti tenun atau sutra. Nah, seperti Bu, itu. Jadi berarti maksudnya Ibu dia lebih sekali lagi poin utamanya di sini adalah bagaimana tetap walaupun itu maksudnya fashionnya adalah maksudnya fashion, tapi tetap maksudnya Ibu tidak akan pernah meninggalkan etnik begitu ya, budaya. Tetap melestarikan budaya. Di sini sahabat budaya ini aku udah dapat gambar sama Ibu, ini sangat istimewa sekali. Ada baju bodo juga, Bu ya. Ada baju bodo. Baju bodo itu kan bisa dikatakan bahwa sebagai cagar budaya, cagar budaya di Sulawesi Selatan. Nah, ketika misalnya dia maksudnya ketika misalnya baju bodo itu kan sekarang kan kita udah lihat bahwa dia sudah tampil dengan begitu banyak beragam variasi ya. Nah, ada kesusahan tidak, Bu? Maksudnya itu baju bodo itu kan kita udah lihat nih ini seperti ini ya. Nah, terus ketika misalnya ditambahan jadi lebih modern begitu, kira-kira susah nggak, Bu? Itu kan dalam namanya ada tren mode, jadi kita bisa melihat tren mode yang tren mode global, menggabungkannya ke dalam siluet baju bodo itu sehingga bisa menampilkan inovasi baru, menjadi tampilan yang berbeda. Nah, Bu, tren kan bagi orang yang maksudnya seseorang yang bergelut di dunia fashion seperti Ibu itu kan bisa dikatakan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari begitu ya. Nah, bagaimana maksudnya Ibu berusaha supaya maksudnya tetap menjaga tren ini, tren dan teman-teman ini bagaimana supaya maksudnya tren ini tetap bisa jadi istilahnya anak-anak sekarang bilang tuh maksudnya dia timeless itu maksudnya supaya tidak ketinggalan zaman gitu. ya. Bagaimana Ibu? Tren mode ini kan bagaikan kompas yang menunjuk arah bagi para desainer. Betul. Jadi adanya perubahan dalam gaya hidup, teknologi dan preferensi konsumen secara langsung bisa mempengaruhi apa yang akan menjadi tren selanjutnya. Seperti inspirasi bisa menjadi inspirasi kreativitas dari para desainer. Juga desainer harus peka terhadap permintaan pasar yang terus berubah, dan teknologi produksi juga tren mode juga mendorong perkembangan teknologi. Seperti itu. Nah, berarti Ibu betul maksudnya ketika misalnya sebuah baju nih ya, maksudnya ini sekarang Ibu yang kita gak usah jauh-jauh, Ibu yang Ibu pakai saja sekarang ini. Berapa butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau ini kan kita ada tim, jadi biasanya kita buat. Awalnya gimana dulu, Bu? Awalnya kita riset dulu tren seperti apa, terus konsep kita buat konsepnya, terus mau pakai bahan apa, di konsep itu kita buat mood board, konsepnya. Mau pakai bahan apa, inspirasinya dari mana, modelnya, terus mau pakai warna apa, terus
habis itu kita desain sesuai dengan inspirasi tadi. Kita desain, kemudian kita wujudkan ke dalam yang dikerja oleh tim produksi untuk diwujudkan. Oh, berarti ada tim ya? Iya. Oke. Nah, Bu, bahan baku sendiri bagi seorang di mata seorang ibu. Ini bahan baku ini seberapa pentingkah ini, Bu? Bahan baku itu kalau kami itu menggunakan bahan baku lokal, mengusahakan untuk produk lokal, murni produk lokal. Lokal. Kami usahakan untuk karena apalagi tren fashion sekarang itu sering kita dengar itu sustainable fashion, udah gila-gilaan, Bu. Di mana konsumen adanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, mendorong munculnya tren fashion yang berkelanjutan. Desainer mulai menggunakan bahan-bahan lokal, daur ulang, dan mengurangi limbah. Dan juga dalam proses produksi kami juga 100% menggunakan tenaga lokal. Jadi semuanya serba lokal, Bu ya. Berarti memang maksudnya kepuasan tersendiri, Bu ya, karena kan maksudnya kita udah tahu nih. Dan kita lebih mengenal, betul, lebih efisien, betul. Iya betul, itu kunci zaman lebih efisien. Nah, sahabat budaya, kemudian nih Bu, definisi dan pentingnya tradisi dalam fashion, dalam dunia fashion sendiri, bagi kalau misalnya menurut Ibu tuh bagaimana, Bu? Definisi tradisi, kalau sangat penting tradisi dalam fashion itu seperti penerapan unsur-unsur budaya, teknik atau motif. Kita sebagai desainer, tradisi dalam desain fashion adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, desainer dapat menciptakan karya-karya yang tidak hanya indah, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Itu dia. Jadi ketika misalnya kita pakai produknya Ibu misalnya kita pakai brand dari Ida Jasari Fashion, itu kan bukan cuma kita bangga, Bu ya, betul. tapi maksudnya ada kepuasan juga. Kepuasan bagaimana inilah produk lokal kita, yang ternyata tidak kalah juga tahu yang di luar sana tuh. Ada rasa bangga terhadap daerah kita, terhadap produksi lokal betul. kita. Nah, Ibu bisa berikan contoh enggak, Bu? Contoh elemen tradisional yang bisa diintegrasikan dalam produk Ibu. Seperti yang yang kami produksi itu bahan-bahannya dari tenun sutra Sulawesi Selatan, tenun wastra, atau bukan hanya dari tenun sutra, ada juga kain kain dari Toraja, kain sarita. Kain sarita, betul. betul. Kalau itu seperti membatik. Betul. Itu. Waduh. Cantik sekali, Bu. Apalagi kan sutra itu kan harganya tidak lumayan loh, Bu. Perawatannya juga harus tepat. Bu, mohon izin, ada satu yang tiba-tiba terbersit di pikiran saya, mohon izin Ibu, ini maksudnya agak sedikit keluar, Bu ya. Nah, Bu, begini, ketika misalnya kita ambil contoh misalnya seorang penyanyi misalnya, kenapa mahal sekali bayaranmu? Bukan masalah bayarannya, maksudnya ilmunya ini kodong tuh yang maksudnya yang bukan 1-2 tahun, tapi maksudnya bertahun-tahun. Nah, ketika misalnya itu diterapkan di dunia fashion, kok harganya agak-agak gitu. Nah, ini bagaimana, Ibu? Itu karena kita biasa melihat dalam pemilihan bahan juga kita membeli terkadang bahan kan orang yang kan cuma melihat dari luar saja, Bu. Terus dalam membuat konsep juga butuh waktu, betul. Dan butuh tidak asal-asalan aja. Promosi juga. Butuh butuh biaya, betul. materi. Makanya jangan salah ketika misalnya sekolah juga. Itu juga. Itu terkadang maksudnya orang-orang cuma melihat dari luar saja, butuh. Nah, padahal mereka lihat bahwa ada perjuangan yang begitu panjang. Betul, ada proses. Ada proses yang tidak mudah. Betul. Sehingga akhirnya ketika dia menjadi sebuah produk, kalau misalnya memang harganya seperti itu, jangan lihat harganya kodong. Toh maksudnya tapi lihatlah
sejarah apa yang terjadi sehingga Ada akhirnya ceritanya ya. Iya. itu long story Storytelling-nya, ya, storytelling yang tidak mudah gitu Iya. Bu ya. Jadi semoga maksudnya kita dan kita semua ya maksudnya bisa paham bahwa apalagi dengan Bisa. karena kualitas itu kan kita nggak bisa bohong Iya, Bu ya. betul. Kualitas nggak bisa bohong karena itu memang Semoga konsumen bisa lebih bijak. betul itu saya setuju sekali. Nah, terus bagaimana peran inovasi dan teknologi dalam industri fashion, Ibu? Kalau peran teknologi itu Iya. sangat membantu Iya. dalam mendesain yang tadinya kita menggambar hanya di atas kertas manual, Iya. sekarang kan sudah ada digital. Oh, oke. Iya, jadi memanfaatkan teknologi. teknologi Ya. ya sekarang lebih mudah menggambar melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. iya. Jadi misalnya kita ada motif tinggal dimasukkan. Jadi lebih tinggal mudah, teknik yang lebih ini ya. iya, lebih tinggal cepat. teknik ya, tinggal teman-teman Iya. tim ya. Iya. Tim yang maksudnya berjuang bersama-sama. Kalau membuat konsep juga sekarang mungkin bisa lebih mudah dengan adanya AI. Oh iya, Iya. betul. Betul. Nah, itu kita tertolong sebenarnya Iya, dengan betul, teknologi dengan ya, teknologi. yang maksudnya supaya Iya. kita melihat bahwa ini ketika teknologi digabung dengan fashion, Iya. tapi tetap tidak meninggalkan Tradisi. ya tradisi, iya. betul. Itu Harus yang konsisten. betul itu yang tidak boleh. Maksudnya, Iya. oke lah, maksudnya Tuhan menciptakan teknologi dan kita bersyukur dengan ada teknologi. Adanya, Tapi maksudnya teknologi ini jangan sampai bisa tadi Ibu bilang melupakan Iya, tradisi, melupakan meninggalkan tradisi. tradisi, iya. Karena sebenarnya kan sisi kuatnya kita ada di situ kan Bu. Karena kalau sebenarnya itu dengan Iya. mencintai kain-kain tradisional Nah, itu itu dia, iya. itu bisa menumbuhkan rasa bangga dan Iya, betul. bangga dan ada rasa cinta terhadap bangsa. Iya. Makanya jaga memang mau barangmu baik-baik, jangan sampai itu sudah diklaim. Iya, betul. Nanti diklaim. Iya, sudah diklaim dari baru kayak kemarin jenggot. Iya. Ibu Ida nanti kita jeda dulu, tapi nanti setelah ini saya mohon izin nanti Ibu boleh cerita ya apakah memang sudah memang sejak remaja atau sejak kecil memang Ibu sudah suka bergelut dengan di seperti ini. fashion. Oke, nanti Ibu akan Iya. jawab itu ya. Baik, Kita skip dulu sahabat budaya. Nah, Iya, bagi makasih. teman-teman peserta, sahabat Ibu juga punya teman-teman atau ponakan-ponakan yang usianya masih 15 tahun sampai 25 tahun. Nah, kebetulan RRI Makassar sebentar lagi punya gawe besar nih ya. Itu namanya Bintang Radio. Nah, seperti apa? Kita dengarkan dulu, ini dia promonya. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya, Punya KTP gak? punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara Bintang Radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Josh Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar!
Benar. Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat Budia dimanapun berada, kita berlanjut lagi ya. Masih sekarang kita sudah Nusantara Siang, obrolan UMKM. Dengan tema besar kita adalah perpaduan sempurna antara tradisi, modernitas, dan keunikan. Terima kasih Bu Ida sudah hadir ya. Oke. Nah Bu, ini dari awal ini udah terbersit di pemikiran saya. Apakah memang dari kecil sampai remaja, memang Ibu sudah keseharian memang sudah bersentuhan dengan dunia fashion ini atau gimana? Iya. Mohon izin. Itu waktu mengenal fashion itu dari tahun 89. Oh, tahun 89. Sekolah di SMTK jurusan Tata Busana. Okay. Nah, sebelum lulus itu 89 tuh aku udah TK atau SD tuh ya. Nah, sebelum lulus itu diikutkan oleh sekolah lomba perancang mode pertama Sulawesi Selatan. Itu tahun 91. Tahun 91. Ya. Waktu itu usianya Ibu masih 19 tahun. 19 tahun. Ya. Okay. Nah, itu alhamdulillah masuk finalis dan setelah itu tahun itu memang fashionnya sudah ini Bu ya, sudah lomba perancang mode itu masuk finalis. Habis itu saya LPM ya, lomba perancang mode. Jurinya dari Susan Budiarjo dan dari Bapak nasional. Prayudi. Dari nasional Bu ya. Kerjasamanya sama majalah Sarina dan Femina. Studio 10 apa? Studio 10. Modeling Terus habis itu saya rasa ilmu saya belum cukup untuk saya terbersit dalam pikiran saya. Padahal sudah ketemu langsung dengan ininya ya, kiblatnya mode Indonesia ya saat itu. Terbersit dalam pikiran saya saat itu. Saya bilang, barangkali ini rezeki saya di dunia ini. Jadi makanya saya bertekad untuk lanjut untuk menggali ilmu. Akhirnya saya ke Jakarta, sekolah di sekolah mode Putura Fashion Center di Pasaraya Jakarta. Pada saat itu di situ kami belajar desain, tren dan bisnis fashion. Setelah itu kembali ke Makassar, lanjut di Politeknik, Politeknik Unhas, Tata Niaga, dan sempat terhenti dalam dunia fashion. Akhirnya bekerja sebagai sekretaris selama 11 tahun. Kemudian nanti tahun 2014 mungkin sudah jenuh mau buat Tapi apa. maksudnya passion di hati itu nggak bisa ini Bu ya, nggak bisa hilang.
saya akhirnya saya bekerja sama sama salah satu toko sutra di Makassar, memproduksi busana pakaian jadi dari bahan tenun sutra, dan alhamdulillah respon pasar itu cukup baik, dan di situ saya akan terus membuat produksi sampai sekarang. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat maksudnya awal karir Ibu tahun itu 89 ya? Iya, betul. Tahun 91. Tahun 91. Iya. Waduh, berarti itu sudah 33 tahun ya tanpa terasa. Iya. Waduh ya. Tapi Bapak sempat terhenti. Oh, iya, tapi Bapak support Bu ya? Iya, sangat support. Enak ya kalau misalnya dan ketemu sama ketemu sama musuhnya pujaan hati yang bisa terus sama-sama suka dan duka Bu ya. Oke. Nah, kemudian ciri khas apa Bu yang maksudnya bisa kita kenal dari brandnya Ibu? Brand saya itu ciri khasnya tentunya saya mengidentifikasi keunikan dari produk kami, yaitu terbuat dari bahan-bahan tradisional dari lokal. Ini murni Sulawesi semua Bu ya, Selatan. murni tradisional lokal ya. Iya, dan setiap membuat koleksi itu kami membuatkan cerita storytelling. Ada cerita. Ada ceritanya dan kemudian target pasarnya tentunya sudah jelas target pasarnya, dan saluran pemasarannya itu kami di dunia sekarang justru semakin mudah ya, karena ada media sosial. Sangat membantu sekali sangat Bu. membantu, ada e-commerce. Ada jadi kita digital marketing itu sekarang macam-macam dibutuhkan. Tinggal di share, satu Indonesia udah langsung lihat ya. Kalau misalnya tidak sama dulu kan harus sewa tempat. Waduh, perjuangannya itu luar biasa lah Bu. Tapi satu sisi yang maksudnya yang membedakan bahwa ketika kita berangkat dari berbeda ketika misalnya kita berangkat dengan dunia yang sudah menyediakan segala sesuatunya, berbeda dengan maksudnya ketika kita berangkat dari sesuatu yang sama sekali belum ada, kita berjuang. Dan disitulah situ yang bikin kita menjadi siap ini Bu ya. Lebih kuat mental. Lebih kuat mentalnya benar. Saya setuju itu. Saya setuju. Nah, kemudian strategi untuk menonjolkan keunikan di pasar yang kompetitif ini kira-kira seperti apa Ibu dan timnya? Strateginya itu tadi memperkuat branding dengan tetap konsisten dengan keunikan kita. Di mana ada klaster sendiri gitu. Di mana target pasarnya itu jelas, dan produk kami itu core value dari produk kami itu yaitu etnik, elegan, tradisional, Nusantara, inovasi dan karakter. Itu semua dirangkum menjadi satu. Makanya itu adalah identity dari produk kami. Nah, makanya dia punya klaster sendiri Bu ya. Betul. Nah, jadi jangan mau lagi tanya-tanya harganya itu sudah mencakup semuanya. Apalagi tadi maksudnya Ibu Ida sudah mengatakan bahwa baju ini ada punya cerita. Dan itu tidak gampang. Ide itu memang mahal sekali Bu. Betul. Nggak bisa dibohongi tahu itu kalau ide. Nah, betul. Mungkin bisa contoh ini Bu, produk yang mencerminkan perpaduan keduanya seperti yang Ibu pakai mungkin. Seperti yang saya pakai ini blazer. Seperti yang terakhir itu yang kami buat koleksi di F8 kemarin. Dengan tema Sutra Reimaginate, di mana sarung lipat sabe yang tadinya digunakan sebagai sarung pada acara-acara adat atau acara-acara tertentu saja, itu kami terbatas dulu Bu ya. Kami reinterpretasikan menjadi menjadi blazer wanita, menjadi blus, menjadi kulot, berbagai variasi. Kalau dulu kan dia khusus Bu ya. Dulu kan maksudnya kalau misalnya belum ada sentuhan-sentuhan begitu, dia masih serba yang sangat tradisional. Tapi ternyata di tangannya Ibu Ida dan tim, dia menjelma menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh wanita masa kini. Dan itu bisa dipakai di mana saja kan Bu? Bisa, Nah seperti sekarang saya bisa kenakan di acara RRI.
RRI. Waduh, Iya. ini sesuatu yang Nah, sangat istimewa sekali. iya. Dulu kan dia kan maksudnya kan bentuknya kan masih tradisional, Iya. tapi sekarang kan sudah Kita ya, gunakan mendobrak, sebagai bahan ya. untuk busana-busana modern. modern iya. dan Sehingga Iya. ini ada tujuannya agar kita secara tidak langsung Iya. membantu para pengrajin tenun di daerah untuk lebih banyak permintaan, Oke. pemasarannya bisa lebih luas. Berarti sudah bergandengan tangan dengan UMKM ini ceritanya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian tantangan mungkin dan juga peluang juga dalam menciptakan ini sinerginya gimana, Bu? Begini, Iya. tentunya dalam setiap usaha mempunyai tantangan dan peluang. Iya. Contohnya kadang kami mendapatkan kualitas tenun yang kurang bagus atau stok tenun dari satu motif atau satu warna itu terbatas. Iya. Jadi untuk repeat order itu kadang susah, membutuhkan waktu lama lagi. Tetapi juga sebenarnya bisa menjadi kekuatan dan peluang bagi kami menjadikan produk unlimited. Tentu value-nya bisa bertambah dan jadi kami ini membuat bagaimana tantangan itu kami jadikan menjadi peluang. Tantangan berubah menjadi peluang. Ya. Oke. Terus tantangannya kami sebagai desainer ini bagaimana membuat wastra atau tenun Sulawesi Selatan ini yang indah dengan warna dan corak yang beraneka ragam menjadi busana yang fashionable untuk memenuhi kebutuhan wanita masa kini. Tentunya dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan swasta untuk bersama-sama melestarikan warisan budaya bangsa, salah satunya tenun Sulawesi Selatan, dan juga bisa mengangkat perekonomian daerah. Nah, itulah. Iya. Jadi kalau misalnya kita lah, maksudnya kita ibu dan teman-teman tuh sudah berjuang ya. Iya. Tapi kalau misalnya tidak di backup dengan pemerintah, Iya, betul. pariwisata, itu kan sayang sekali, Bu. Harus bersinergi. Iya, harus bersinergi. Iya. Betul. Tapi sekarang kayaknya bagaimana Ibu pemerintah udah ini ya? Oh iya, alhamdulillah. Amin. Apalagi nih? Kami salah satu dari UMKM Bank Indonesia. Oh, oke. Apalagi? Berarti sudah ini ya, maksudnya. Sudah. Contohnya itu sangat terasa dan sangat mempengaruhi perkembangan keberlangsungan UMKM kami. Contohnya kami ini sebagai binaan Bank Indonesia diberikan fasilitas fashion show, pameran, serta bantuan-bantuan teknis lainnya seperti pelatihan-pelatihan yang menjadi insight baru bagi kami. Waduh, maksudnya berarti maksudnya jalannya sudah ini ya, maksudnya sudah dibukakan jalan begitu, Bu ya. Dari Pemprov juga, dari Dinas Perindustrian, dari Bank BRI. Waduh, luar biasa sekali nih sahabat budaya. Oke, jadi berarti maksudnya udah nggak pusing-pusing lagi sebenarnya, Bu ya. Karena maksudnya ternyata tetap konsisten. Nah, itu dia. Oke, Bu, nanti di sesi ketiga nanti Ibu boleh cerita kisah suksesnya ya. Kisah suksesnya Ibu seperti apa ya. Siap. Nah, dari sahabat budaya sekali lagi jangan kemana-mana. Aku sama Ibu Ida dan juga Om Rudi, kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang Atau Josh Warentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia
Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Minus 1-nya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya, Punya KTP gak? punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Josh Florentino, Dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Oke, ya sahabat budaya dimanapun berada, kita udah sedikit lagi sudah menuju akhir kebersamaan kita, tapi saya masih penasaran dulu dengan beberapa pertanyaan lagi ya untuk narasumber kita. Beliau, oke, iya. Nah, selaku owner brand Ida Jasahari Fashion. Nah, Ibu Ida Tabe, mungkin kita bisa cerita ini kisah sukses tak dan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman tak begitu Bu? Sukses kalau misalnya kan berarti Ibu bilang tadi kan sudah sudah dari iya. Bagaimana sampai bisa tetap sampai di 2024 sementara tantangan dan juga kompetisi kompetisi sudah ini luar biasa. Bagaimana Ibu tetap bisa bertahan? Ya tetap konsisten. Oke. Dengan ciri khas produk Iya. kita. Nah, itu dia. Ya, dan berani tampil dengan ciri seperti ini walaupun di luar sana di samping kiri kanan itu dan dan tetap menggunakan sosial media untuk promosi sehingga diharapkan konsumen itu semakin sadar dan bangga produk yang berasal dari daerah sendiri. Dari daerah kita Sulawesi Selatan ya. Hal ini akan mendorong yang lebih lebih tinggi terhadap produk lokal, permintaan yang lebih tinggi terhadap produk lokal. Nah, terus harapannya Ibu nih kemana? Misalnya Ibu lihat kira-kira nanti fashion di Kota Makassar ini akan seperti apa nanti ke depannya? Harapannya seperti apa? Harapannya ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan swasta, pemerintah dan swasta dapat bekerja sama untuk memfasilitasi pengembangan industri
fashion lokal, misalnya melalui program pelatihan, pameran, dan dukungan finansial. Itu juga jangan tidak boleh kalah juga itu yang terakhir itu ya. Sama-sama bersinergi. Betul, sama-sama bersinergi. Untuk melestarikan budaya. Budaya Sulawesi Selatan. Bu, pamerannya udah kemana aja, Ibu Ida? Untuk sampai saat ini itu. Waduh, kalau Ibu Ida bilang sampai saat ini berarti ini sudah kemana-mana nih. Kalau untuk exhibition dan fashion show, sudah pernah di ISEF, Into Motion, di JCC waktu Oktober tahun 2023 tahun lalu. JCC itu besar sekali loh, Bu. Difasilitasi oleh Bank Indonesia. Pernah juga di Inacraft Maret 2023 di JCC juga difasilitasi oleh Pemprov Sulsel. Kan JCC itu kan tempat-tempat biasa orang konser, Bu ya. Pameran-pameran oleh Pemprov Sulsel dan Kabupaten Sidrap. Terus pernah juga Festiar tahun 2019 di Duta Mall Banjarmasin difasilitasi oleh BI Sulsel dan terakhir ini ada F8 yang baru-baru ini Bu ya, bulan Juli ya. Makassar International Egg Festival and Forum itu tahun 2022, 2023 dan 2024. Waduh. Di Anjungan Hat-trick ya, 3 tahun berturut-turut dipercaya Bu oleh Pemkot Makassar dan pernah juga menjadi narasumber pagi-pagi Net TV. Di Februari 2018 sebelum COVID. Terus pernah juga diliput oleh majalah Gema Industri oleh Kementerian Perindustrian RI Juni 2018. Dan terakhir ini alhamdulillah mendapat juara 1 lomba bisnis kategori Fashion and Beauty di BRIN Incubator Nasional. Ini pengalaman yang tidak maksudnya Bu, banyak orang yang pengen loh seperti Ibu, tapi memang kita tidak, artinya maksudnya garis tangan itu mungkin sudah diatur Tuhan Bu ya. Dan Ibu tapi jangan salah loh, mau sahabat budaya, maksudnya melihat Ibu Ida yang seperti ini story-nya panjang loh, sejarahnya panjang sampai Ibu belajar sampai belajar sampai pendidikan. Waduh, itu tidak main-main loh sahabat budaya. Oke, sekali lagi supportnya Bapak bagus ya. Selalu ditemani. Oke. Nah Bu, ini mohon izin sekali lagi, tadi kan kita di sahabat budaya tadi waktu sementara putar filler kan nggak kedengaran, tapi ini mohon izin Bu, mohon izin sekali, kan sama ini kan Bu, untuk wanita aja Bu ya, ada nggak sempat kepikiran ada Bapak nih kayaknya boleh lah mungkin untuk pria atau gimana Bu, atau memang untuk wanita aja? Untuk busana pria kedepannya mungkin insya Allah, tapi kita settle dulu yang ini. Iya. Oke, membangun brand dulu ya. Kuatnya dulu, kasih kuat dulu fondasinya. Betul. Bu, ada kesusahan nggak ketika misalnya pakai brand Ida Jasari Fashion? Ada kesusahan nggak maksudnya memberikan nama ini? Inspirasi nama ini dari mana sih Bu? Kalau inspirasi nama ini dari nama saya sendiri sebagai kreatif direkturnya. Jadi mungkin dari situ ada tanggung jawab dari pribadi kalau ada nama kita sendiri kan. Selalu mengingatkan ini pakai nama kamu. Tahu ini namamu. Jadi gampang. Jadi mau lagi cari-cari yang lain. Iya. Nah, Ibu Ida terakhir nih mohon izin. Ini kan siapa tahu mungkin yang melihat kita ini kan mungkin mereka sebenarnya sudah punya apa tapi mungkin masih malu-malu, masih ngumpet-ngumpet, masih aduh nanti gimana ya, seperti apa yang ke depannya, kayaknya takutnya kalau nggak diterima atau gimana, mungkin Ibu bisa kasih tips supaya mereka lebih kuat begitu Bu? Dari seorang Ibu Ida yang sudah sampai puluhan tahun ini, biar lebih ini mungkin kalau saya waktu itu karena kan yang usaha begini memang butuh modal juga. Apalagi dulu kan harus sewa tempat, butuh biaya. Jadi makanya saya untuk yang muda-muda yang masih fresh graduate itu sebaiknya memang harus kerja dulu, rasakan dulu kerja sama orang. Oke. Kalau nanti sudah mapan mental dan finansialnya mungkin baru bisa supaya tidak banyak terbuang. Jadi kan kalau kita kerja sama orang juga itu ada pembelajaran yang bisa kita dapat.
mental kita juga bisa banyak pengalaman lah yang bisa kita dapat dari betul. Bekerja. Iya, oke. Nah, itu tips dari Ibu Ida. Semoga teman-teman bisa ayo terima ya kalau memang mau sukses seperti Ibu Ida. Mengikuti prosesnya. Iya. Walaupun itu mungkin tetap konsisten. Mengikuti proses dan tetap konsisten dengan keunikan. Itu dia. Iya. Nikmati prosesnya. Walaupun itu harus sakit mungkin Bu ya. Pokoknya ya sudah seperti itulah ya. Kan kita udah bisa lihat nih contohnya Bu Ida ya. Jadi sejarahnya sangat panjang, story-nya sangat panjang, dan memang waduh ini aku lihat ini memang ini gak main-main loh Bu, Raki, ini sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Inspirasinya sangat istimewa. Waduh. Ini mengubah sesuatu yang tradisional menjadi modern kan sebenarnya tidak gampang Bu ya. Dibutuhkan juga dengan apalagi tim-tim kalau yang di pasar global itu kan kita mempunyai keunikan tersendiri. Itu yang dicari. Nah, kalau dicontoh sama orang sana kan susah kan, ini handmade. Jangan. Kita punya warisan budaya sendiri. Itu dia yang harus dijaga supaya jangan lagi nanti kalau diakui, baru kebakaran jenggot. Padahal tidak ada usaha. Tidak usaha, betul. Oke. Ibu Ida terima kasih ya. Hari ini aku belajar lagi, kita belajar lagi semua ya. Bagaimana maksudnya berjuang tetap untuk konsisten walaupun diterpa berbagai macam tapi tetap inilah diriku. Aku hadir dengan warnaku. Percaya diri. Nah, itu percaya diri ya. Karena sampai kapanpun, walaupun kita meniru sampai kapanpun juga nggak akan bisa kalau memang kita tidak punya ini sendiri ya. Inisiatif kita sendiri. Punya karakter sendiri. Itu dia. Oke, Ibu Ida terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih RRI. Sama-sama kita juga terima kasih bersama juga dengan. Terima kasih pemirsa RRI, pendengar RRI. Oke, terima kasih. Bu nanti bisa lihat ya, kita punya ini mau lihat ini. Bu Brudi makasih ya. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Hari ini kita belajar lagi inspirasi dari seorang Ibu Ida bagaimana tetap konsisten walaupun begitu banyak kompetitor, tapi beliau hadir dengan warnanya, dengan brandnya, dan sampai sekarang bisa eksis. Kita berdoa semoga bukan cuma di Indonesia loh Bu, tapi bisa sampai ke luar negeri nanti ya. Amin. Bisa go global ya. Amin. Oke, sahabat budaya terima kasih banyak ya. Kita berada sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah.